Tips yang kedua yang paling mudah untuk bisa kita lakukan, sekalipun susah untuk kita praktekkan ya, itu adalah menjaga amarah, menahan amarah. Namanya manusia, dia tidak luput dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, Alhamdulillah kita masuk di pekan-pekan pertama di bulan Ramadan, 10 hari awal dari bulan Ramadan. Kita melihat semangat ibadah, semangat menjaga diri kita, semangat mengontrol emosi kita, semangat kita untuk berbuat baik mengisi bulan Ramadan itu masih kuat. Tapi terkadang orang ini tidak sama. Ada yang imannya kuat, maka konsekuensinya dia mampu mengistiqomahkan dirinya untuk melakukan ibadah itu sempurna. Tapi ada orang yang imannya turun. Mungkin banyak hutang, banyak masalah di keluarganya, banyak memikirkan masalah di anak-anaknya, masalah berat di dunia kerjanya, ekonominya, dan seterusnya. Imannya turun. Sehingga mengakibatkan keistiqomahannya dalam mengisi kemuliaan bulan Ramadan ini jauh lebih menurun. Nah, kami coba tawarkan di sini ada tips. Ada 5 tips insya Allah. Apa yang dapat mengistiqomahkan kita sehingga ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini terus eksis dan bisa meningkat. Nah, ini tentunya tidak mudah, karena ini butuh kesadaran, butuh mawas diri, butuh muhasabah untuk kita. Maklumlah namanya iman. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu akan selalu bertambah dan akan selalu berkurang. Yazidu bitta'ah. Iman akan selalu bertambah ketika ada ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah. Dan iman ini akan berkurang dikarenakan ada kemaksiatan. Nah, antara ketaatan dengan kemaksiatan ini kita banyak mana? Hebat mana antara ketaatan kita kepada Allah dengan kemaksiatan kita terhadap apa yang terjadi di sekitar kita? Nah, tips yang pertama yang dapat menggugah agar spirit ibadah ini mampu kita lakukan dengan baik, itu adalah memunculkan, menghadirkan kesadaran dalam hati kita, dalam diri kita, kalau kita ini ingin surganya Allah. Karena bulan Ramadan itu bulan yang Allah muliakan, yang dimana Allah tutup semua keburukan dan Allah bukakan semua kebaikan untuk menggapai surganya Allah. Apa motivasi dalam hidup kita ketika kita ini ingin surga Firdaus? Tips yang pertama itu tadi. Kesadaran untuk menggapai, menghadirkan diri kita, menghadirkan iman, ketaatan, kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah. Semata-mata kita ingin surganya Allah. Jadi nggak ada yang diminta kecuali dengan surga. Punya harta yang dia minta surga. Punya kekuatan fisik yang sehat dia minta surga. Punya keluarga, punya anak, istri, saudara, handai taulan, tetangga, dia minta surga. Punya jabatan mau tinggi, sedang, rendah, dia minta surga. Coba itu kita renungkan. Apa tujuan hidup kita? Ibadah kepada Allah. Apa yang Allah janjikan? Ada surga. Ada hadiah, ganjaran, pahala dengan surga. Kalau itu kita mampu lakukan, insya Allah keistiqomahan kita dalam ibadah yang sederhana sekali. Impian kita, cita-cita kita, cuman ingin menggapai surga yang Allah muliakan dengan surga Firdaus. Tips yang kedua yang paling mudah untuk bisa kita lakukan, sekalipun susah untuk kita praktekkan ya, itu adalah menjaga amarah, menahan amarah. Namanya manusia, dia tidak luput dari kelalaian, kealpaan, dan maunya emosi, maunya marah, maunya iri, maunya dengki. Dia akan melakukan hal yang tidak sesuai dengan hati kecilnya.
Sehingga al-ghadban, al-ghadab, ya, marah, emosi, tersinggung, itu akan menghantui. Setan-setan ini akan menghantui hidup kita. Digodalah kita dengan pendengaran kita. Apa pendengaran ini? Pendengaran yang busuk. Pendengaran-pendengaran kayak kalimat-kalimat perkataan yang tidak baik. Emosi muncul. Mata kita digoda. Melihat orang yang tidak benar. Orang yang tidak pas. Ya, disalip sepeda motor saja kita akan marah. Gara-gara mata kita melihat yang tidak pas, yang tidak sesuai, emosi muncul. Padahal kita sedang berpuasa. Nah, mampukah kita menahan amarah ini? Kalau iman kita kuat, mau tidak mau kita tahan. Inni sha'imun. Sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Alasan itu akan menjadi kuat. Dia mau marah, ditahan. Dia mau emosi, ditahan. Dia akan ada sifat iri, dengki, ditahan. Karena ada kalimat, aku sedang berpuasa. Mendengar status. Dari kata-kata status itu ada ungkapan yang menyudutkan sesuatu hal yang mungkin barangkali mencuat, akan memunculkan emosi. Membaca kata-kata di WA, dari kata-kata entah dari siapapun lah, dari kekasih kita, sahabat kita, rekan kerja kita, mau tidak mau amarah ini muncul. Padahal kita sedang puasa. Gimana caranya? Abaikan, biarkan, tinggalkan. Sampai ibadah puasa ini di bulan Ramadan kita sempurnakan. Tips yang ketiga. Ini juga mudah, tetapi sulit untuk bisa kita lakukan. Belajarlah menjadi orang-orang yang sabar. Sabar itu sulit untuk bisa kita lakukan karena berat. As-sabru kasibr. Murrun fi madaqati. Apa kata bijak? Sabar itu kayak buah siber. Apa buah siber itu? Nggak enak dimakan, pahit, menyakitkan. Pokoknya nggak enak lah. Murrun fi madaqati. Rasanya itu pahit. Namanya bicara rasa, kalau tidak enak, untuk apa kita makan? Untuk apa kita nikmati? Itu sabar. Lakin awaqibuh ahla minal asal. Tapi akibat dari kesabaran itu, maka dia rasanya akan lebih manis daripada madu. Coba sahabat muslim bayangkan. Siapa yang kuat dengan kalimat sabar? Dia ingin apa-apa, sabar. Dia mendengar sesuatu yang tidak baik, sabar. Dia membaca yang tidak enak, sabar. Dia melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, sabar. Tetapi sulit untuk bisa dilakukan. Tapi ini tips yang harus kita pelajari. Kalau kesabaran itu bagian dari tips yang menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan. Contoh, kita mengikuti salat berjamaah, salat tarawih. Imamnya terlalu lama, bacaannya terlalu panjang. Kenikmatan indahnya suara imam tidak bisa kita nikmati. Mau apa? Sabar. Kita mendengar tausiah, baik kultum di waktu subuh maupun kultum di saat kita tarawih. Kultumnya tidak enak mungkin. Kultumnya terlalu panjang barangkali. Mau tidak mau kita dilatih sabar. Selama iman itu ada, dan iman itu kuat dalam hati kita, insya Allah. Tips yang ketiga, mampu kita lakukan. Tips yang keempat apa? Kita diminta mengangan-angan kalau kita ini takut dosa. Karena orang yang berdosa nanti diletakkan di neraka. Maka tips yang keempat, sadarkan diri kita. Hadirkan dalam hati kita, kita takut dosa, takut ditaruh di neraka sama Allah. Coba bayangkan, kita kan selalu berdoa kepada Allah apa? Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Jauhkanlah kami dari azab api neraka. Berarti kita ini takut dengan api neraka. Kalau takut dengan api neraka, jangan dekati dosa. Kalau takut dengan api neraka, jangan pernah kita ini selalu menciptakan, membentuk dosa-dosa baru. Yang terjadi, manusia itu sulit untuk melakukan kebaikan, tapi mudah untuk melakukan keburukan. Manusia itu nggak senang dengan yang baik-baik, tapi hobi dengan yang buruk-buruk. Padahal yang baik ini ngantarkan ke surga, yang buruk ini masukkan ke neraka. Coba, sahabat muslim bisa bermuhasabah. Pernahkah kita ini takut dengan dosa? Kita mau minum, padahal itu bukan hak kita. Kita ingin mengambil sesuatu, bukan milik kita. Kita ingin terima sesuatu,
Tapi ini bukan kapasitas kita yang menerima. Cuman kata apa? Aku takut, aku sedang berpuasa. Dan ketika aku berpuasa, nanti aku takut yang kulakukan ini malah menjadi dosa. Kenapa dia takut dengan dosa? Dia takut dengan siksaan api neraka. Ketika tips yang keempat kita lakukan, insya Allah. Yang kelima, ini akan lebih mudah untuk kita lakukan. Banyak-banyaklah berteman dengan orang baik. Banyak-banyaklah bersahabat dengan orang-orang saleh. Banyak-banyaklah kita berkumpul, membentuk dalam persyarikatan, dalam organisasi, dalam pertemanan. Kita hanya berteman dengan orang-orang baik. Karena orang-orang saleh inilah yang akan menjaga kesalehan kita. Jadi kalau teman-teman, sahabat sekalian, selalu membentuk dirinya dengan kesolehan, kesolehan ini tidak akan terbentuk selama kita tidak pernah kumpul dengan orang-orang yang saleh. Dan Ramadan membentuk momentum itu. Kita salat berjamaah, kumpulannya orang saleh. Kita hadir di majelis taklim, kumpulannya orang saleh. Kita bergerak sosial untuk berbagi, peduli dengan berzakat, infak, dan sedekah. Kita dibentuk dengan gerakan-gerakan yang peduli kepada kesolehan. Mari coba 5 tips ini kita lakukan. Insya Allah ibadah puasa ini mudah untuk kita sempurnakan, mudah untuk kita tingkatkan ketika 5 tips itu ada dalam hidup kita. Jangan lupa, yang pertama sadarkan diri kita dengan surga, yang kedua tahan diri kita dari amarah, yang ketiga bentuk pribadi kita ini biar sabar, yang keempat jaga diri kita, imajinasi kita hanya takut kepada neraka, takut kepada dosa. Yang terakhir, bentuk kepribadian ini bersama kehidupan orang-orang yang saleh. Jadi kesalehan orang-orang itu akan mengalir pada kesalehan diri kita. Selamat mencoba, semoga kita diistiqomahkan oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.